Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irwansyah. Saya salah satu guru di SMP Negeri 1 Hamparan Perak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa mendapat perlakuan yang sama. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apa itu MPASI? MPASI adalah media pembelajaran interaktif, aljabar, dan aplikasi. MPASI saya gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika. Masalah tersebut adalah 1. Kurangnya minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Belum terfasilitasi minat dan potensi siswa. Yang ketiga, kejenuhan. Mengapa karya inovasi praktik ini penting? Karena untuk mengatasi permasalahan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran aljabar, dan pastinya untuk berbagi kepada rekan sejawat saya. Apa peran dan tanggung jawab saya? Peran saya adalah sebagai perancang pembelajaran, fasilitator pembelajaran, dan guru sebagai motivator pembelajaran. Serta tanggung jawab saya adalah mencari tahu karakteristik siswa saya yang beragam, dan mencari tahu gaya belajar, minat belajar, dan profil serta kesiapan belajar murid saya. Tantangannya adalah saya harus menyiapkan beragam materi pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik perhatian murid. Dan saya juga harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dipimpin sama ketua kelasnya. Bayaki pimpin doanya, nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Oke, nah anak bapak semua, sebelum kita belajar, mari kita menanamkan rasa nasionalisme, ya, supaya kita makin cinta kepada Indonesia. Silakan berdiri semua, nak. Penjumlahan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sekian sini. Siswa dapat menjelaskan dan melakukan observasi bentuk aljabar. Observasi bentuk aljabar. Ada sasaran video kami adalah siswa. Oke, anak bapak semua, untuk kelompok 1 dan kelompok 2-nya yang memiliki HP, kelompok 1 dan 2 boleh dikeluarkan handphonenya, nak. Bisa dikeluarkan. Oke, sudah. Nah, jadi untuk kelompok 3 nanti ada tambahan dari Bapak. Oke, siapakah penemu aljabar? Pertama kali ditemukan oleh Al-Hawari pada tahun 780 sampai 850 Masehi, yang dikenal sebagai Bapak Aljabar tadi ya. Lalu apa itu aljabar? Bapak akan kasih media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar kalian masing-masing. Kalian kan sudah bisa lihat di video belajar ini. Tambah Bisa dilihat oleh semua kelompok. selanjutnya Tapi kita Bapak akan akan menggunakan mengganti beberapa kelompok yang lainnya. Oke, untuk kelompok 3 hal yang paling mudah. 3x ditambah 1b, dan inilah yang dinamakan bentuk aljabar. Di sini Untuk memastikan bahwa kalian paham pada untuk menghadapi tantangan tersebut, langkah yang saya lakukan adalah
Saya melakukan pemetaan sesuai kebutuhan belajar dan kesiapan belajar serta profil belajar murid untuk mempermudah proses pembelajaran dengan menggunakan 3 strategi, yaitu saya menggunakan diferensiasi konten, proses, serta produk. Lalu saya menyiapkan media pembelajaran interaktif seperti MPI yang di dalamnya terdapat video pembelajaran dan aplikasi aljabar, serta kearifan lokal yang ada di sekolah sesuai kesiapan dan kebutuhan belajar murid, dengan sumber daya kreativitasan yang membuat mereka belajar berpikir bernalar kritis serta mandiri. Oke, yang nomor 2. Jadi 2x ditambah 1x sama dengan 3x. X. Lalu sebelahnya Daun basah kami sebut Y, Pak. Jadi 1Y ditambah 2Y sama 1Z ditambah 2Z ditambah 2Z sama dengan 4Z, Pak. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Tugas LKPD-nya yang ada di aplikasi Match Aljabar sudah selesai kan? Dampaknya, murid merasa disambut dengan baik dan dihargai, dan adanya keadilan dalam bentuk nyata dalam pembelajaran. Hasilnya sangat efektif, karena belajar sesuai kebutuhan belajar murid serta kesiapan belajarnya adalah cara jitu untuk membuka kemampuan yang ada dimiliki oleh siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah mempermudah guru untuk mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan dengan memberi keleluasaan untuk meningkatkan potensi murid sesuai kodrat anak dengan memberikan mereka kebebasan dalam berpikir. Bapak atau wakilan yang mau membacakan? Iya, Bayaki, silakan baca, Nak. Saya suka aljabar. Saya suka aljabar lagi. Saya senang belajar aljabar. Saya sedang belajar aljabar. Berarti semua suka pelajaran hari ini ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, langsung diklik. Ini dia namanya MPI tadi barcode-nya kan. Di sini bisa langsung ini diklik. Coba kalau sudah di barcode, klik linknya Bapak Ibu. Sudah. Oke Bapak Ibu, muncullah dia materi pembelajarannya seperti ini. Nanti ketika sudah muncul seperti ini akan membuat anak-anak semakin menarik. Ada menunya. Apa itu Bapak Ibu? Iya, petunjuk belajar. Kita klik langsung dia. Iya, petunjuk belajar. Nah, ini dia Bapak Ibu. Menu-menunya. Belum fokus. Klik. Terima kasih Pak Dedi telah mengajari kami menggunakan MPI. Di situ ada video pembelajaran menarik dan juga menggunakan aplikasi Match Aljabar. Pendampingan pembelajaran berdiferensiasi dengan MPI yang sudah dibuat di sekolah. Bapak Dedi yang telah menjadi narasumber di sekolah yang saya pimpin di SMP Taruna Karya Deli Serdang. Pak Dedi telah menyampaikan diseminasi tentang pembelajaran diferensiasi yang mana guru-guru saya semua pada antusias dan dapat mendorong untuk peningkatan pembelajaran efektif dan inovatif ke depannya. Demikianlah praktik baik pembelajaran MPASI dari saya. Sekian dan terima kasih.